Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selalu ada dua. Sebagaimana Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua buah kenikmatan di mana kebanyakan manusia terpedaya dan tertipu dengan dua nikmat tersebut karena tidak pandai mengisinya dengan melakukan ibadah. Tidak pandai mengisinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah as-sihhah, nikmat sehat. Kita baru merasakan nikmatnya ketika Allah uji kita dengan sakit atau dengan penyakit. Lalu yang kedua, wal faragh. Nikmat memiliki waktu luang, nikmat memiliki kesempatan. Kita baru merasakan nikmatnya waktu ketika kita sudah tidak memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan lagi, untuk berbagi kepada sesama. Maka ternyata seperti yang kita dapatkan dalam kitab Al-Waqtu fi Hayatul Muslim oleh Profesor Rodawi, ada dua saat manusia itu akan menyesali dirinya. Pertama di saat sekarat, di akhir hayat, dan nanti ketika di akhirat. Saat sekarat ia menyesal karena ia belum siap menghadapi kematian. Sehingga berharap pada Allah untuk ditunda masa kematiannya, tapi mustahil. Tidak akan ditunda walau sedetik pun. Apalagi masa penyesalan kedua di akhirat. Yang umum manusia ingin dikembalikan ke muka bumi. Yang kafir agar beriman. Yang muslim agar bisa menambah amalnya. Tapi semua sudah terlambat. Itulah masa penyesalan yang kedua. Dan melalui surat Al-Munafiqun, surat ke-63, ayat 9 sampai 11 kita ada kesimpulan bahwa ada dua hal penyebab yang paling asasi yang buat seseorang menyesal. Pertama, hablum minallah, kurangnya hubungannya dengan Allah. Kurangnya kesolehannya secara pribadi. Dan yang kedua, kurang soleh secara sosialnya. Jadi yang pertama, kurang soleh secara pribadinya, hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Dan yang kedua, kurang soleh secara sosialnya. Maka bersyukur kita kepada Allah yang Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa. Melalui ibadah-ibadah yang Allah syaratkan kepada kita, semacam puasa di bulan Ramadan. Namun sebelum bulan Ramadan tiba, ada 2 bulan yang juga sangat penting untuk kita perhatikan. Pertama bulan Rajab, kedua bulan Sya'ban. Yang kita tahu, Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan-bulan suci. Bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati. Di situ Allah mengkondisikan kita agar kita menjadi lebih dekat. Agar kita mulai banyak berpuasa sunnah. Yang Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil satu nabi yang potongannya berbunyi sum minal hurum. Berpuasalah kamu di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, bulan-bulan dihormati. Yang para ulama sepakat bahwasanya amal ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan suci itu akan dilipat gandakan Allah Ta'ala. Sebagaimana jika kita melakukan dosa-dosa, maka akan menjadi berat dosa yang akan ditanggungnya. Fa'adzimu ma'adzamallah. Maka agungkanlah apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Maka sejak bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan, kita dikondisikan oleh Allah untuk semakin dekat, semakin taat, agar kita mencapai derajat takwa. Dan setelah Rajab kita akan masuki bulan yang tak kalah pentingnya, yaitu bulan Sya'ban, gerbangnya Ramadan. Dan di bulan Sya'ban itulah Nabi justru lebih banyak lagi mengisi hari-harinya dengan puasa-puasa sunnah.
Dan ternyata dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, yang kalau terjemah kitab bebas artinya taman orang-orang yang bertakwa, yang merupakan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, kita dapati ada 2 alasan kenapa teladan kita Nabi Muhammad SAW lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi puasanya dari bulan-bulan, termasuk melebihi puasa dari bulan Rajab itu sendiri. Yang pertama, al-isti'dad li liqa'i Ramadan, sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi semacam pelatihan dan pemanasan. Karena kita sadar puasa yang merupakan kewajiban, hukum dasar kewajiban, instruksi itu adalah beban. Tapi suatu beban, insya Allah menjadi ringan jika ia dibiasakan. Apalagi sesuatu yang sudah menjadi pembiasaan itu, menjadi kebiasaan itu dilakukan dengan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Islam, mengharap ridha Allah dan ampunannya. Maka sesuatu kewajiban yang awalnya merupakan beban, kemudian menjadi ringan dan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Itu satu makna yang bisa kita dapati dari al-isti'dad, persiapan. Jadi semacam pemanasan atau pelatihan. Lalu kita dapati alasan kedua. Li'annahu syahrun turfa'u fihil amal ila rabbil alamin. Dan itulah jawaban Nabi ketika beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa beliau lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi bulan lainnya? Karena ia merupakan bulan diangkatnya, dilaporkannya rapot catatan amal kita sebagai manusia oleh malaikat kepada Allah Ta'ala, penguasa, pencipta alam semesta, yang Nabi kemudian bertutur, fa'uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Maka aku berharap saat rapot catatan amal diangkat, dilaporkan kepada Allah malaikat, aku dalam keadaan berpuasa. Inilah 2 alasan yang kita dapati keterangannya. Kenapa teladan kita, Nabi Muhammad SAW, lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi puasa di bulan-bulan yang lain. Dan ternyata 2 bulan inilah bulan yang sangat penting sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang populer dengan sebutan Sayyidus Syuhur, tuannya, panglimanya semua bulan. Bulan puasa, bulan yang akan menjadikan kita menjadi orang bertakwa, yang merupakan derajat yang mungkin kita bisa capai sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman. Dan ternyata ada kesimpulan yang lain bahwa 2 keutamaan berpuasa. Bahwa di balik puasa itu adalah beban yang ia merupakan kewajiban. Akhirnya dengan pembiasaan menjadi ringan. Dan bahkan ketika lakukan dengan cinta akan menjadi sebuah kebutuhan. Ternyata kita akan melihat 2 kebahagiaan dengan berpuasa. Pertama, farhatun indal iftar, bahagia saat berbuka. Dan yang kedua, farhatun indal liqa'i rabbi, bahagia saat bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Inilah 2 hal yang selalu kita dapatkan dalam syarat yang begitu sempurna, yang jika kita menyadari memahami, mudah-mudahan mensupport kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih taat, lebih dekat, lebih bertakwa, yang dengan itu Allah akan menjamin kita menjadi ahli surganya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.